Siapa di sini mams yang lagi kesusahan ajak si kecil makan? Dimasakin ini itu nggak mau, makan selalu frustasi. Hai baby mams, aku Rere Renata. Buat mams yang pusing tiap kali makan, jangan-jangan nggak cuma mams lo yang stres, tapi si kecil juga. Nah, udah pernah cobain fun eating bareng si kecil belum? Kali ini aku bakalan sharing pengalaman aku mengajarkan Clay dan Bibi makan. Kalau seandainya ditanya gimana nih pengalamannya menghadapi dua anak yang sulit makan, aku tuh segudang ya, banyak banget. Karena dua-duanya tuh anak aku tuh GTM. Kalau si Clay, dia tuh ternyata tuh nggak suka yang namanya makanan tuh campur-campur rasanya. Dia kayak ayam ya ayam sama nasi bubur kayak gitu. Ketika mau dikasih makan dia langsung ninja ya. Anak kedua si Bibi karena udah pengalaman ya dari anak pertama. Kalau si Bibi itu aku terapkan yang namanya empati tunggal, dimana cuma ada nasi dijadikan bubur, terus lauknya satu-satu macam aja, nggak pakai tambahan apa-apa. Tambahannya itu paling cuman kayak oil ataupun mentega itu aja atau butter ya. Ternyata dia suka banget, dari kecil tuh nafsu banget makannya. Cuma pengalamannya adalah kebalik nih ceritanya. Ketika si kokonya ini udah nafsu makannya bagus banget, pokoknya semua dimakanin apapun masuk lah ya. Si dedeknya ini susah makan. Wah, itu lebih parah lagi. No, udah bisa nolak tuh yang namanya no gitu. Makanannya belum sampai aja udah langsung ditolak gitu. Aduh, kayak berasanya udah masak capek-capek, kesel. Akhirnya kadang-kadang dia lagi pengennya kentang goreng nih, ya udah aku kasih dia kentang goreng aja. Atau dia lagi pengennya cake nih, ya udah aku kasih cake aja gitu sih. Sebenarnya kadang-kadang kitanya itu nggak sadar kalau seandainya memang dia ini sebenarnya lagi nggak mood makan. Kayak misalnya paginya itu udah terlalu banyak kita kasih susu atau sarapannya udah terlalu banyak. Which is ketika dia makan siang perutnya masih kenyang. Jadi makan siangnya tuh jadi lebih sedikit. Terus yang kedua, biasanya anak nih bosan dengan kegiatan makan. Kalau kayak kita bilang sehari makan 2 kali dan itu aja. Kayak bosan kan kadang-kadang, apalagi anak-anak yang diterapkan tidak ada yang namanya TV, tidak ada yang namanya permainan, pasti namanya bosan. Nah, kalau ditanya tips makan ala Rere gimana sih biar seru? Wah, aku happy banget nih karena aku bisa sharing pengalaman aku punya 2 anak yang berbeda-beda struggle-nya. Yang pertama, kalau aku adalah dari dulu aku berpedoman pada makan itu kalau seandainya anaknya lapar. Jadi kalau seandainya anaknya misalnya dia nolak-nolak terus, aku nggak akan paksa dia. Supaya apa? Dia tuh tahu kalau seandainya dia tuh makan adalah sebuah kebutuhan. Terus yang kedua, aku dikasih tahu sama dokter aku adalah kalau seandainya kita baru pertama kali memperkenalkan empati, boleh banget yang namanya bikin pilihan untuk makan anak. Contohnya, kalau seandainya pertama kali empati, kita kan nggak tahu nih ya, anak-anak tuh sukanya apa sih. Aku biasanya siapin 2 makanan. Jadi yang pertama aku coba dulu, kalau seandainya dia nggak mau, aku coba lagi ke makanan selanjutnya. Tapi hanya boleh 2 aja ya, 2 kali aja. Jadi anak tuh nanti nggak jadi pilih-pilih makanan gitu, mams. Nah terus ketiga, kalau seandainya aku paling penting itu adalah disiplin jam makan. Kalau seandainya anak-anak kita udah berikan habit untuk makan tepat pada waktunya, ketika dia lewat jam makannya itu, dia belum makan, pasti perutnya bakal berasa kayak udah nggak enak, nggak nyaman, dan dia akhirnya minta makan. Nah, dari situ dia akan nggak usah kita paksa-paksa, udah jam makan dia akan minta, "Mami, aku mau makan, perut lapar," kayak gitu. Jadi biasain kalau mau ajarin sesuatu bener-bener dari kecil. Mau pergi, mau dimanapun tetap usahain duluin makan dulu anak-anak pada tepat pada waktunya. Biasanya kalau udah bosen banget aku pancing pakai alat-alat makan. Nah biasanya aku udah siapin nih mams, ada beberapa alat makan dengan gambar dan karakter yang berbeda. Jadi kalau hari ini dia udah mulai bosen, aku pancing, ada gambar ini nih, suka nggak? Nih kita kasih makan yuk. Nah biasa nanti dia jadi pengen makan lagi karena dia berasa kayak makan itu kegiatan yang menyenangkan buat mereka, mams. Salah satu andalan aku buat makan Bibi dan Clay adalah Stick and Stay dari Dan by Deer. Aku sendiri nggak nyangka, ternyata anak-anakku tuh jatuh cinta sama peralatan makan dari Denmark ini. Aku koleksi lengkap peralatan makan dari Dan by Deer. Lihat deh, bentuknya ini lucu-lucu banget dan bahannya ketika dipegang ini tebel dan tidak berbau karet. Gambar-gambarnya juga menggemaskan. Mereka jadi seneng makan karena berasa sambil bermain. Materialnya 100% silikon food grade.
aman banget untuk makan anak-anak. Rata-rata peralatan makan dari Dan by Deer ini juga bisa dicuci menggunakan dishwasher atau dipanaskan menggunakan microwave. Pokoknya sejak aku pakai Dan by Deer, makan anak-anak jadi lebih seru dan happy. Aku juga nggak repot ajak dia makan karena tiap waktu makan itu adalah waktu yang exciting. Desain lucu dan premium yang dibuat oleh desainer dari Denmark ini worth banget sama harganya. Lihat deh, anak-anak aku aja seneng banget makannya. Jadi buat baby moms, yuk coba bikin kegiatan makan si kecil lebih seru. Berikan anak-anak kebebasan buat mengeksplorasi di meja makan. Sesekali nggak apa-apa kok kalau agak berantakan. Make sure makanan yang Mams siapkan bergizi dan kaya akan nutrisi ya Mams. Kalau lagi nggak mood, coba deh ganti peralatan makannya, pakai yang aku pakai ini. Biar dia jadi happy dan mau makan. Thank you ya Mams, udah ikutin keseruan aku kali ini Mams. Semangat terus untuk berikan pengasuhan terbaik buat si kecil. Hai.